Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom, kita berjumpa lagi dalam Resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman hari ini tanggal 11 November 2024. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pada hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan Injil hari ini dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mengambil perikop ini dengan judul ketaatan dan iman percaya. Yesus mengajarkan dua hal penting yang menjadi dasar hidup kita sebagai pengikutnya. Saya mengibaratkan kisah ini di perikop ini seperti dua sisi mata uang. Seperti mata uang yang saya pegang ini punya sisi tulisan juga punya sisi gambar. Demikian kalau lengkap, kalau dua-duanya ada sisinya. Kalau satu sisinya gambar semua pasti uang palsu mungkin gitu ya. Jadi iman kita pun, hidup Kristiani kita pun seperti dua mata uang dua sisi ini. Di mana ada sisi ketaatan dan sisi iman percaya. Mari kita lihat sisi yang pertama yaitu ketaatan. Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat menegaskan tentang pentingnya pengampunan. Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus mengingatkan bahwa hidup ini penuh dengan godaan dan kesalahan yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain atau kita dengan Allah. Namun Yesus juga menekankan bahwa sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya dengan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan jika orang itu berbuat salah 7 kali dalam sehari. Yesus tidak hanya meminta kita mengampuni 1 kali, 2 kali, tetapi berkali-kali. Pengampunan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah tentunya. Apalagi jika kita disakiti oleh orang yang sama berkali-kali. Melalui pengampunan, kita mau meneladani kasih Yesus yang rela mengampuni kita tanpa batas. Kita boleh ingat doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Dalam Matius ayat 6, dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Di mana kita diajarkan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang lain. Ada permintaan pengampunan dengan kata-kata seperti kami juga mengampuni. Ini juga ditulis juga kemudian di dalam ayat 14 dan 15 kelanjutannya. Di ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka pengampunan adalah bagian dari ketaatan kita kepada perintah Yesus itu sendiri untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Jangan sampai karena kita tidak mau mengampuni, maka kita adalah orang yang suka menyesatkan orang lain. Sehingga Yesus berkata tadi di ayat yang awal dikatakan, orang seperti ini layak untuk dikalungi dan dilemparkan ke sungai, ke laut. Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan adalah tindakan yang membebaskan. Bukan hanya bagi orang yang diampuni, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dengan mengampuni kita menghilangkan beban amarah, dendam, dan kebencian. Kita memberikan ruang bagi kasih Tuhan untuk memulihkan hati kita.
Sisi yang pertama adalah sisi ketaatan. Ketaatan akan perintah Tuhan. Dalam hal ini adalah pengampunan. Sisi yang kedua adalah iman percaya. Di ayat yang kelima, para rasul kemudian bertanya kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan iman yang lebih besar untuk hidup sesuai ajaran Yesus, terutama dalam hal pengampunan. Namun dalam jawabannya Yesus menunjukkan bahwa bukan besar kecilnya iman yang menjadi inti, tetapi kekuatan dari iman itu sendiri. Tapi apa sih sebenarnya iman itu? Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun seperti apa iman itu seharusnya? Apakah pasrah saja percaya, pokoknya saya percaya dan tidak melakukan apa-apa? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita punya ayat referensi yang lain dalam Roma 10 ayat 17. Yang dikatakan bahwa iman tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah fondasi dari iman kita. Ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Nya, dan mengenal lebih dalam tentang siapa Allah, kehendaknya dan janji-janjinya, semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Jadi untuk memiliki iman, seorang harus punya relationship, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tidak ada iman yang benar tanpa adanya relationship yang baik dengan Tuhan. Yaitu melalui doa, melalui pendengaran dan pembacaan akan firman Tuhan. Dan hal ini terus harus dipupuk agar iman kita dapat semakin bertumbuh. Dalam bacaan hari ini, sekali lagi Yesus mengingatkan kita pentingnya iman ini. Bahkan iman yang hidup walau sekecil biji sesawi memiliki kuasa yang luar biasa. Iman yang sejati yang menggerakkan hati kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Memberi kita kekuatan untuk mengampuni dan menghadapi tantangan hidup dengan penuh keberanian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki ketaatan, terutama dalam hal mengampuni, serta memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Dan seperti dua sisi mata uang, demikian juga dengan ketaatan dan iman ini. Karena tidak mungkin kita bisa belajar taat tanpa punya iman, dan demikian kita pun tidak bisa beriman tanpa adanya ketaatan. Mari kita renungkan saat ini, apakah ada orang yang perlu kita ampuni? Mungkin anggota keluarga kita, sahabat kita yang sudah menjadi musuh kita, atau bahkan diri kita tidak dapat mengampuni diri kita sendiri. Mari kita minta Tuhan menambahkan iman kita, agar kita dapat mengampuni dengan tulus, karena pengampunan ini adalah tanda ketaatan akan perintahnya. Sebagaimana iman sebesar biji sesawi yang mampu mengubah hidup kita, mari kita memupuk iman kita melalui doa, membaca firman Tuhan, perbuatan kasih. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata yang membuahkan pengampunan, kasih, dan kebaikan bagi bersama. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mohon kekuatan untuk mengampuni, seperti Engkau yang telah mengampuni kami tanpa batas. Ajari kami untuk mengasihi tanpa syarat dan menghapus setiap luka dan kebencian di dalam hati kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami mampu percaya kepadamu dalam setiap keadaan, bahkan dengan iman yang kecil sekalipun. Penuhi kami dengan kekuatan Roh-Mu untuk melangkah dengan berani dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi murid-Mu yang sejati, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kita bisa menjadi umat yang penuh dengan pengampunan, sebagaimana Allah telah mengampuni kita.
Dan dengan iman yang teguh, mari kita jalani kehidupan kita ini sebagai saksi kasih-Nya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati.